Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka praktek membaca dan memahami kitab Arab Gundul yang kita ambil faedahnya dari kitab karangan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin yang berjudul Kitabul Ilmi. Eh, Pada kesempatan ini kita sudah membahas tentang penghambat dari hal-hal yang mesti dijauhi oleh penuntut ilmu. Ya. Hal-hal yang mesti dijauhi oleh penuntut ilmu. Di antaranya yang pertama adalah al-hasad, iri atau dengki. Hasad ini dapat menghambat kita dalam proses menuntut ilmu. Ya. Hasad adalah tidak sukanya terhadap apa-apa yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Itu adalah hasad. Bukan hanya sekedar dia ingin hilangnya nikmat tersebut, tapi sekedar dia tidak suka saja, itu sudah dinamakan hasad. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Al-hasadu karahatul insani ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Hasad adalah tidak sukanya seorang insan terhadap apa-apa yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Kemudian terkadang hasad itu tidak lepas dari jiwa, spontan. Tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Jadi sifatnya itu spontan gitu. Tapi ada anjuran dari Nabi SAW, jika engkau hasad, maka janganlah engkau melampaui batas. Fala tabghi, jangan engkau melampaui batas. Artinya jangan kita teruskan dengan perkataan atau perbuatan. Dan hasad ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, am yasudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih, faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah, wa atainahum mulkan azimah. Apakah orang-orang Yahudi itu hasad kepada manusia, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, terhadap apa-apa yang Allah anugerahkan berupa keutamaannya, maka sungguh kami telah berikan kepada keluarga Ibrahim, yaitu kitab dan hikmah, dan kami telah berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Namun di antara mereka ada yang beriman, ada yang berpaling. Ya, ayat seterusnya. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas bahwa hasad itu ada beberapa bahaya. Pertama, bahayanya itu adalah dia membenci apa yang Allah takdirkan. Kalau dia hasad berarti dia benci terhadap takdir Allah. Tentunya ini suatu dosa. Ya. Karena dia menentang ketetapan Allah. Kemudian yang kedua, hasad itu akan menghilangkan kebaikan, memakan kebaikan. Artinya kebaikannya akan terhapus. Sebagaimana api
memakan kayu bakar. Seperti itulah ibaratnya. Jadi kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan akan terhapus oleh sikap hasad ini. Ini merupakan suatu kerugian. Kita sudah capek-capek berusaha melakukan amalan kebaikan untuk mengharapkan pahala, namun pahala tersebut bisa terhapus oleh sikap hasad ini. Umumnya orang yang hasad itu akan melampaui batas terhadap orang yang diirikannya, dihasadinya, dengan menyebutkan apa yang tidak dia suka, ya, dan dengan menjauhkan manusia darinya. Ini adalah suatu keburukan. Nah, keburukan itu dapat menghapus kebaikan. Bisa juga dia menurunkan kedudukan atau martabatnya dan semisalnya. Ini adalah di antara dosa-dosa besar yang terkadang menghapus kebaikan. Nah, ini pertemuan saat ini, ya, pertemuan pada hari ini kita akan lanjutkan yaitu poin yang ketiga. Ya. Ma yaqa'u fi qalbil hasid minal hasarah, minal hasrah. Siapa yang mau coba membaca? Boleh ana Ustaz? Ya, tafadhal. Bismillah. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala thalithan ma yaqa'u fi qalbil hasidu minal hasrati qalbil hasidu Hasidi. oh Hasidi. hasid qalbil hasidi minal hasrati wal jahimi wan naril lati ta'kuluhu aklan Mm-mm. falu fakullama ra'a ni'matan minallahi ala hadzal mahsudi igtamma wa daqa sadrahu Sodruh. sadrah sadrahu Sodru. sadruhu Ya. sara yurakibu hadza syahsu kullama Ada an'amal syakhsa. syahsu hadza syakhsa kullama an'amallahu alaihi bi ni'matin hazina wa tamma wa daqat alaihi dunya. Rabi'an. Sampai 4 Ustaz? Ya. Annal anna Fil hasadi fil hasadi tasabbuhan bil yahudi ma'lumun anna man ata khoslatan khoslatan min khisalil kuffari sara minhum fi hadzal fi khosla hadhil. fi hadhil khoslati Ya. li liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ma tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Hadis sahih itu ya, hadis riwayat Abu Daud yang sahih. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Mm-mm. Nah, di sini maksudnya adalah karena hasad itu adalah menyerupai Yahudi. Ya, sebagaimana disebutkan tadi bahwa hasad itu adalah sifatnya orang Yahudi. Baik, kita coba eh, kembali ya, salisan ya. Salisan itu sebelumnya sudah kita bahas ya, sama seperti awalan, sanian, salisan itu bisa kita i'rab sebagai hal ya atau maf'ul mutlak. Naib maf'ul mutlak. Asalnya adalah urut tibu tartiban salisan. Ya. Jadi naib maf'ul mutlak. Urut tibu saya urutkan dengan urutan yang ketiga. Jadi ada yang dihapus di situ urut tibu tartiban
salisan. Atau bisa disingkat saja dengan hal ya. Ada juga yang mengirapnya sebagai sebagai hal gitu. Nah, yang ketiga adalah ma yaqa'u fi qalbil hasidi. Ma yaqa'u fi qalbil hasidi minal hasrati wal jahimi wan nari. Nah, allati ta'kuluhu aklan. Kita terjemahkan dulu. Ma yaqa'u. Yaqa'u itu apa? Jatuh, Yang terjadi. terjadi. Apa yang terjadi di dalam Hati orang yang hasad. hati orang orang yang hasad itu apa? Minal hasrati. Berupa Penyesalan. Penyesalan. penyesalan wal jahim, Neraka. Bergejolak. Panas. ya, siksaan. Jahim Oh, siksaan. siksaan. Jadi ada penyesalan, siksaan, dan Panas. panas api ya. Api kobaran api yang memakan, yang benar-benar memakannya. Nah, jadi gelisah lah gitu. Ibaratnya ada api di dalam hatinya. Panas. Orang yang hasad itu hatinya panas. Tambah nikmat orang yang dia lihat itu semakin panas hatinya. Tentu ini suatu kerugian ya. Kerugian yang ketiga. Kerugian pertama apa sebelumnya? Kerugian pertama adalah dia menolak takdir Allah. Ya, Hmm. menentang takdir Allah. Yang kedua, kebaikannya terhapus. Ya. Nah, yang ketiga ini hatinya di dalam itu ada penyesalan, siksaan batin, gejolak api yang membakar, yang benar-benar memakannya itu eh, panas hatinya oleh api tersebut. Mungkin kita pernah ya merasakan Salam. manusiawi ya, atau kita melihat orang yang iri dengki terhadap orang lain itu gelisah hatinya, tidak tenang. Apalagi tambah nikmat dari orang yang tersebut, orang yang dilihatnya itu, tambah lagi panas hatinya. Itu suatu kerugian. Fakullama ra'a ni'matan minallah, fakullama, Maka Setiap, apa kullama ini? setiap kali. Maka setiap kali Ya, setiap kali. Setiap kali dia melihat nikmat dari Allah terhadap, orang yang dihasati. ya ini al-mahsud ini orang yang dihasadi ya. Kalau hasid ini orang yang hasad, ini isim fa'il ya, hasid, fa'il, orang yang hasad. Tapi kalau mahsud itu maf'ul. Maf'ul itu orang yang dihasadi. Dihasadi. Ini baterainya mau habis. Orang yang dihasadi. Kelihatan ya? Ini mahsud. Setiap kali dia melihat nikmat, nah ini ro'a ini melihat. Setiap kali dia melihat nikmat, nikmatan ya, karena dia maf'ul bih. Nikmatan minallah dari Allah. Ya nikmat itu dari Allah. Kepada orang yang dihasadinya tersebut, irtamma. Apa irtamma? Jadi sedih. Sedih ya. Maka dia sedih. Nah, orang yang hasad itu sering sedih dia. Ustadz, yang sedih itu hazina kan Ustadz? Ya dia macam-macam Bu. Ada hazina, ada irtamma, ada.
Eh, Hmm. jadi kosakata bahasa Arab itu kaya ya. Ada Hmm. hanya satu saja ya. Hazina juga sedih ini sama hazina waktamma. Mungkin ada ya perbedaannya tapi tidak, tapi intinya sama ya, sedih. Hmm. Wa dhaqa sadruh. Dhaqa apa? Sempit, sesak. Sempit. Berarti hatinya yang sempit. Makanya ini di domah ini. Ya. Wa Wadakatu Ustaz ya. wa dhaqa dhaqa. Sodro. Oh, Oh, berarti wadah. sodrohunya Ustaz ya. Hmm? Sodrohu Ustaz. Sadru. Sodro. Hatinya yang sempit. Hmm. Nah, ini sempit. Wadaku. Berarti fa'ilnya sadru. Sodrohu. Bukan menyempitkan ya, sempit. Sempit. Hatinya sempit. Jadi dia semakin dia lihat nikmat tersebut yang Allah berikan kepada orang yang dihasadinya tersebut, maka dia sedih, kemudian hatinya sempit. Kemudian wasoro, soro apa? Menjadi. Ya, dia menjadi yurakibu, Mengawasi. mengawasi. Artinya dia selalu mengawasi ya. Hmm. Mengawasi apa? Orang yang dihasati. Orang-orang yang Orang, dihasatinya itu. orang yang ada syakhs ini, orang tersebut. Syakhs itu orang ya. Artinya orang. Dia selalu mengawasi orang tersebut, orang ini, maksudnya orang yang dihasadinya tersebut. Diawasinya, terus dilihatnya. Kalau dapat nikmat ya, dia sedih. Tapi kalau dia ditimpa musibah, dia senang. Nah, Diikutinya terus, ya. Jadi kadang dia senang lihat orang menderita, tapi kalau dapat nikmat sedih. Itu aja kerjaannya, mengawasi, senantiasa dia mengawasi, mengawasi. Ya, sampai dia lupa dengan dirinya. Ya. Padahal dia mungkin lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada dirinya dibandingkan orang tersebut. Iya kan? Bisa jadi seperti itu. Alhamdulillah. Kullama an'amallahu alaihi bi ni'mah, setiap kali apa Allah Karunia Allah memberikan memberikan nikmat kepadanya kepadanya dengan dengan suatu nikmat, hazina wa tamma wa dhaqat alaihi dunya. Ya, ini intinya sama ya dengan kalimat sebelumnya. Ya, setiap kali Allah memberikan nikmat. Kalau tadi setiap kali dia melihat nikmat. Setiap kali Allah beri nikmat dengan suatu nikmat, hazina, ya, dia sedih. Wa tamma, ya, wa tamma sedih juga ya. Coba kita lihat di kamus. muram bisa juga Ustaz. Muram duka, berduka. Berduka bisa juga. Ya, kalau merasa sedih, sekarang sudah gelisah, Ustaz. Merasa sedih, gelisah, gelisah gundah, ya. Gelisah gundah, nah, itu lebih tepat gundah itu. Irtamma, gundah ya. gundah gulana. Hmm. Gundah bulan. Irtamma, gelisah juga bisa ya. Lebih tepatnya itu. Gelisah dan gundah. Ya, sedih, duka, muram. Kalau di sini muram, duka, gelisah. Sama, sama. Maka dia sedih, kemudian gelisah, Gundah. ya. Kemudian dunia itu sempit atasnya, sempit baginya. Jadi dunia itu jadi sempit, padahal dunia itu luas. Karena dia hanya mengawasi orang orang itu saja, ya.
pikirannya itu sempit, dia senantiasa mengawasi orang yang dihasadinya. Dilihatnya nanti media sosial orang tersebut ya lagi jalan-jalan ke luar negeri, tambah sesak napasnya, ya kan? Bahaya Padahal saat itu. padahal bisa saja itu flexing. Apa yang di media sosial itu belum tentu sesuai dengan realitanya. Wadaqat alaihi dunia. Jadi dunia itu sempit, padahal dunia Allah itu luas, luas sekali. Nah, itu adalah poin yang ketiga ya, kerugian dari orang yang hasad. Nanti kita akan bahas cara mengirabnya ya. Kita nerjemahkan dulu. Yang keempat, Rabi'an, yang keempat, anna fil hasadi tasyabbuhan bil Yahud. Bahwa hasad itu adalah menyerupai Yahud, Orangnya. bil Yahudi. Menyerupai Dalam hasad itu ada orang. penyerupaan terhadap Yahudi. Ma'lumun anna man ata khoslatan min khisalil kufar. Ntar. Soro, Minhum. eh, Masuk soro min. minhum fi hadhil khoslah. Bagaimana yang kita ketahui, maklumun itu artinya diketahui atau sebagaimana yang kita ketahui bahwa siapa saja yang mem- ata khoslatan itu letter Kebiasaan. lucknya mendatangi sikap atau dia mengambil sikap ya, mengambil sikap dari sikap-sikapnya orang kufar, maka dia menjadi golongan tersebut di dalam hal sikap tersebut, sifatnya itu tersebut. Jadi sifatnya adalah sifat orang kufar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini hadis, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dari kaum tersebut. Kalau kita hasad, sifatnya itu dominannya hasad, maka kita diancam dengan termasuk sebagai orang Yahudi. Khoslatan tapi apa artinya khoslatan Sifat, tadi? sifat atau sifat lah ya, sifat. Jadi itu adalah sifatnya orang Yahudi. Hasad itu adalah sifatnya orang Yahudi. Kalau kita eh, bersifat hasad, berarti kita menyerupai Yahudi. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang di atas tadi ya. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azimah wa minhum man amana bihi wa minhum man sadda an. Nah, ini di atas. Ini orang-orang Yahudi itu hasad kepada manusia. Manusia ini maksudnya para sahabat dan nabi dan para Nabi Muhammad dan para sahabat afwan ya. Karena mereka hasad Nabi Muhammad itu bukan dari keturunan Bani Israel, bukan keturunan Yakub, tapi keturunan dari Ismail. Ibrahim. Selama ini kan Nabi itu dari keturunan Ishak, kemudian Yakub. Ya. Yakub itu Israel. Nah, anak-anak Yakub itu adalah Bani Israel. Ya. Yusuf, Nabi Yusuf, Sulaiman, Musa, Isa, itu semuanya Bani Israel. Tiba-tiba muncul Nabi Muhammad dari keturunan Ismail. Dan dari itu pun dari Arab. Ya. Mereka hasad, iri terhadap keutamaan tersebut. Sehingga menolak kebenaran. Itulah sifatnya orang Yahudi yang di Ya. Tuhan Allah. Nah, sekarang kita akan bahas cara mengi'rabnya. Ini penting ya, sebagai pelajaran agar tidak salah dalam memahami kalimatnya. Kalau antum praktek, kalau tidak tahu i'rabnya, maka bisa salah maknanya. Ma yaqa'u fi qalbil hasid. Nah, ini bisa dia katakan apa nih?
Ma ini jenisnya dulu. Jenisnya ini ma apa? Mausul. Ma mausul. Ya. Karena ma itu ada sekitar 8 jenis ya. Ada ma itu yang ma isim istifham. Yang artinya apakah. Ada artinya huruf nafi. Yang artinya tidak. Mm. Ya. Apalagi? Ada ma mausul. Ya di sini ma mausul ya. Yang artinya apa-apa yang. Ada juga isim syarat. Yang artinya apa saja. Nah, ada juga ma masdariyah, ada ma kafah, ya, ada sekitar 8 ya fungsi dari ma. Nah, di sini ma-nya adalah isim mausul. Ya. Ismun mausulun Mabniun ala sukun. mabniun ala sukun fi mahalli Hali. Rafin. raf'i Mubtadaun. raf'i dia mubtada. Ya, ma Mm. yaqa'u fil qalbil hasid. Mana khobarnya? Kalau dia mubtada harus ada khobarnya. Kalim. Mana khobarnya? Mm. Fi kolbi itu bukan khobar. Di kolbi bukan. Jumlah setelahnya. Mana jumlah setelahnya? Ya kok Ya, qa'u ini adalah jumlah silah. Ya, Silah mausul. silah mausul yang tidak memiliki kedudukan i'rab ya. Kalau silah mausul itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Alhamdulillah. Ya, silah mausul la jar mahalla majrur. laha minal i'rab. Kok Jadi mana khobarnya? enggak? Khobarnya adalah minal hasrah. Kasroti. Jadi apa-apa yang terjadi di dalam qalbul hasid itu berupa penyesalan. Ini al-jar wal majrur fi mahalli raf'i khobar. Ini khobarnya ya. Ustaz dari ini Ustaz ya kabarnya dari minal hasrati wan najib wal jahimi wan nari ya Ustaz ya. Ya, baik, sampai Mm-mm. sini saja sudah ya. Nah, minal kasrati. Ini, Minal ini hasrati. sudah khobar. Kalau ini nanti maktuf, ini juga maktuf kepada sebelumnya. Oh, Jadi khobarnya itu ya. Maka terjemahannya apa-apa yang terjadi di dalam hati orang yang hasad tersebut adalah berupa ya. Jadi adalah di antara ini. Adalah berupa penyesalan. Kemudian ya qa'u di sini fi'il apa ini? Fi'il Mudhari. mudhari. Fi'lun mudhari. Nah, kemudian setiap fi'il itu ada fa'il hmm. ya. Dan Fa'ilnya mustatir tuh Ustaz. mustatir kembali ke Hasid. ma. Hasad. Kemai. Oh, ya ya. Adapun fi qalbil hasid jar majrur ini, fi qalbi ini dia muta'alliq kepada yaqa'u, terkait ya dengan yaqa'u gitu. Al jaru mal majrur muta'alliqani bi yaqa'u. Kemudian qalbi ini majrur ya dengan tanda kasrah. Majrurnya karena ada fi, huruf jar. Fi itu huruf jar ya. Maka Isim qalbinya di majrur dengan tanda isim majrur, isim kasrah. majrur. Kemudian dia juga mudhaf ya. Makanya Ya. al-hasid ini mudhaf ilaih ber-i'rab majrur dengan tanda kasrah. Jadi ini kasrah atau majrur karena dia sebagai mudhaf ilaih.
Kalau yang kolbi itu majrur karena fi. Mm-mm. Minal hasrah tadi, minal hasrah itu khobar ya. Hasrah, hasrati itu majrur dengan tanda kasrah. Kasroh. Ya. Kemudian wal jahimi Maktub. maktub Maktub ilal pada hasrati. hasrah. Ya. Kemudian wan nar Sama. ini juga maktuf ya, maktufnya kepada al Hmm. jahim. Al-Jahim. Maktuf itu selalu mengikuti hal dalam hal i'rab. Kalau yang ma'tuf alaihnya itu majrur ya, karena dia majrur maka dia majrur juga. Majrur dengan tanda kasroh. Ini juga ma'tuf ya. Ma'tuf alaihnya al-jahimi majrur maka dia juga majrur. Majrurnya dengan tanda kasroh. Kemudian allati sebagai Naat. na'at dari an-nar. Nar. Na'at man'ut man'utnya adalah an-nar. Benar. Kenapa Berarti allati bukan allazi? Karena karena anarnya muannas. Muannas. Muannas maka alat menggunakan allati bukan Allati. Bukan alladzi. ya. Kemudian takuluhu aklan. Takulu ini fi'il Mudhari. Mudhari. mudhari'. Fi'il mudhari yang fa'ilnya adalah Mustatir. mustatir, takdirnya Iya. hiya. Ya, ya. Kembalinya ke Iya. allati. La allati. Ya. Harus ada yang kembali ke isim mausul. Domir yang kembali ke isim mausul. Jadi hiyanya ini kembali ke allati. Adapun hu-nya kembali kemana? An-nar. Hasad. Hmm? Apa yang dimakannya? Oh, kebaikan. hati. Kembali ke kalbun. Ke kalbu. Ke kalbu. Kalbun. Al-has Hah? Qalbil hasad. ke Ya. orang yang hasad tersebut. Oh, Dia memakan orang yang hasad tersebut dengan benar-benar memakan. Aklan itu kan apa? Maf'ul. Aklan Fi'il mutlak maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Pengulangan dari fi'il. Hmm. Yang menekankan makna ya. takkit ya. Artinya dia benar-benar memakannya gitu. Benar-benar memakannya. Dan api yang benar-benar memakannya. Ini ibarat ya. Bukan artinya api benaran gitu. Tapi api apa itu? Maknawi. Yang maknawi, api maknawi yang membakar. Yang membakarnya dengan benar-benar membakarnya, memakannya. Jadi di dalam hatinya itu ada penyesalan, ya, siksaan batin dan gejolak api yang memakannya. Gitu. Gelisah panas hatinya. Fakullama fa-nya berarti di sini kalimat baru ya. Berarti fa istinafiyah. Ya. Fa permulaan, kemudian kullama. Dan tahu kullamanya apa? Apa? Darfu Syarat. darf Ismu siapa syartin. Syarat. Oh, syartin. Nah, ismu syartin wa huwa bukan. Ismu Wa huwa syartin mudhaf. yufidu at-tikror. Dia bermakna pengulangan. Oh. Kullama. Di buku anak yang warna hijau itu ada diterangkan. Ustaz, kullama tadi Ustaz, diulang Ustaz. Nah, ini Penjelasannya kullama. kullama tadi. Kullama itu. Isim syarat. Artinya setiap kali. Isim syarat kullama ini menunjukkan pengulangan. Mansub karena zorof. Baik fi'il syarat maupun jawab syaratnya keduanya mesti fi'il madi. Ya tidak bisa fi'il mudhari.
Nah, ini cara mengirabnya kullama itu ismu syartin ghairi jazim. Tidak menjazmkan ya. Tidak seperti in atau man. Yang lainnya. Dia tidak menjazmkan. Yufidu tikrar. Dia itu bermakna pengulangan. Tikrar. Setiap kali artinya kan. Wahuwa mansubun ala zorfiyah. Dia itu mansub kan kulla. Kulla itu kan isim ya. Dia mansub karena dia sebagai zorof zaman. Pertama dia isim syarat, dia juga zorof zaman. Zorob sawaku Nah, keluar. karena dia isim Tapi syarat, maka dia ada jawab isim apa fiil syarat dan jawab syarat. Fiil syaratnya itu adalah fiil setelahnya, ya jawab syaratnya itu adalah bisa berupa fiil atau jumlah. Coba kita lihat tadi kasus kalimat tadi. Kullama ro'a ni'matan minallah. Nah, mana di sini jawab syaratnya? Iqtamma. Iltamma, ini jawab syarat ya. Nah, kalau ini jawab syarat berarti ada terjemahan niscaya. Maka. Niscaya. Niscaya atau maka. Setiap kali dia melihat nikmat Allah terhadap orang yang dihasadi tersebut, niscaya gitu. Niscaya dia sedih dan jadi hatinya sempit. jadi iqtamma itu sebagai jawab syaratnya Ustadz ya. Ya, jawab syaratnya. Dan dia mesti fi'il madhi. Dia Terus bisa fi'il mudhari. iqtamma. Hmm. Nah, ini jawab fi'il syarat ro'a ya. Ro'anya fi'il syarat. Ro'a nikmata niku nggih. Ro'a ni'matan. Ro'a mana fa'ilnya? Mustatir. Kembali ke Hasid. hasid. Jadi setiap kali orang yang hasad tersebut melihat. Jadi harus bisa kita mengembalikan domir ya. Maksudnya yang melihat ini siapa gitu. Kan bisa aja orang yang hasad tersebut atau orang yang mahsud. Orang yang dihasadi. Atau yang lainnya. Bisa kembali ke kolbu misalkan. Ke atasnya lagi ya bisa saja. Nah, kalau kita salah mengi'rabnya, fa'ilnya salah maka maknanya salah. Jadi fa'ilnya adalah al-hasid ya, kembali ke hasid. Setiap kali orang yang hasid itu melihat nikmat ya, suatu nikmat, nikmat ini suatu nikmat dari Allah. Minallah ini adalah naat dari nikmatan ya. Naat itu bisa berupa jar majrur ya, seperti ini. Nikmatan minallah. Nikmat yang dari Allah. Ala hadas ala hadzal mahsud. Nah, hadza di sini fi mahalli jar karena ada ala. Tapi dia mabni ya. Tetap hadza tidak jadi hazi. Hadza al mahsud du atau di? Badal. Di. Di ya, karena dia badal Dari dari had. hadi. Nah, badal harus sama dengan mubdal minhunya dalam hal i'rab. Karena ini fi mahalli jar maka dia majrur. Gitu ya. Nah, setiap kali dia melihat nikmat, suatu nikmat dari Allah terhadap orang yang dihasadinya tersebut, iltamma maka atau niscaya dia akan gelisah, sedih, ya, dan hatinya sempit. Nah, doko di sini adalah fiil Madi. madi. Fi'il Fa'ilnya madi. adalah Madi. Ajwaf ya. Madi. fa'ilnya mana? Sodruhu. Sodru. Sadru. Ini fiil madi ajwaf ya. Ajwaf. Karena tengah-tengahnya Ilat. Harfu ya, huruf ilat. illah. Kalau awalnya yang huruf illah Misal. Misal. misal, misal ya, fiil misal. Kalau akhirnya yang huruf illah Apa ya? Yang bakaya begitu ya. naqis.
Naqis. Ya. Kalau tengah-tengah ajwaf. Itu istilah saja ya. Untuk belajar ilmu tasrif, istilah-istilah seperti itu nanti penting juga. Untuk melihat tabel ya. Tadi ada tabel ajwaf, ada tabel naqis ya, ada tabel apa tadi misal. Nah, sodruh ini sebagai fa'ilnya. Makanya dia dhammah. Jadi apa yang sempit itulah fa'ilnya. Hatinya yang sempit. Berarti ini sebagai fa'il ya. Adapun hu-nya mudhaf ilaih. Nilai. Kembalinya kemana? هذا محسود Hu-nya. Hati محسود siapa yang sempit? الحاسد orang Al-hasid mahsud. ya. Jangan karena Hati yang ini hasad. dekat ya. Malah Hmm. lebih jauh dia. Sodruh ini hasid itu kan lebih jauh ya di atas ini nih. Hasid ini. Karena padahal ini lebih dekat nih al-mahsud ini ya. نعم أستاذ. Bisa saja punya kembali ke al-mahsud. Ya secara teori bisa. Tapi maknanya jadi salah ya. Kalau kembalinya ke mahsud berarti hati orang yang dihasadinya itu yang sempit. Padahal orang yang hasad itu yang sempit hatinya. Ya kan? Jadi wadhaqa sadruh sempit hati orang yang hasad tersebut. Wasara yuraqibu hadza syakhsa. Soro berarti fa'ilnya isim soronya apa? Soro ini saudaranya kana ya. Mana? Ya dia ada isim kana, isim soro dan eh, Tafa'ul. khobar soro. Sama seperti kana. Isim kana dan khobar kana. Nah, isim soronya mana? Mustatir. مستتر. Ada. Kembali ke Hasid. hasid ya. حاسد Kembali ke hasid. Jadi isim kanannya adalah al-hasid ya. Kemudian menjadi Itu adalah isim soro. Adapun khobar soronya jumlah Jumlah fi'liyah. Yuraqibu hadza yuraqibu ini adalah khobar soro ya. Nah, kalau isim soro itu dia marfu ya. Kalau ini mansub atau fi mahalli nasbin. nasbin. Fi mahalli nasbin khabari soro gitu. Khabar soro. Jumlah yuraqibu fi mahalli raf'i khabari soro. Nasbin. Fi mahalli Nas. nasbi khabari soro. Jadi khobarnya berbentuk jumlah yuraqibu hadza syakhsa. Nah, yuraqibu ini fi'il mudhari. Fa'ilnya Hadza. Enggak ya? Dia mengawasi orang. Mustatir kembali ke hasid. Mustatir kembali ke hasil. ya. Mustatir huwanya kembali ke al-hasid Hasid. Oh, iya. ya. Hadza syakhsu. Maka ini hadza syakhsa ini sebagai maf'ulun bih. Ya. Asy-syakhsa itu maf'ulun bih. Fa'ilnya al-hasid. Ya. Afwan, dia ini sebagai badal ya. Yang sebagai maf'ulun bihnya itu Hadza. Hadza maf'ulun bihi. hazanya maf'ulun bih, as-syakhsanya sebagai badal. Badal. Gitu ya. Jadi yang mengawasi itu orang yang hasad itu. Orang yang hasad itu mengawasi orang ini, maksudnya orang yang dihasadinya. Diawasinya terus. Kullama an'amallahu alaihi bi ni'matin hazina wa tamma wa dhaqat alaihi dunya. Setiap kali Allah memberikan nikmat padanya dengan suatu nikmat, niscaya dia akan sedih, gelisah dan sempit baginya dunia.
Ini hampir sama ya dengan sebelumnya kullama. Ya, an'amanya berarti sebagai fi'il Madi. Syarat. ya, jawab Fi'il syaratnya syarat. Hazina. Jawab hazina syarat. jawab syarat. Ya. Hmm. Igtamma ini ma'tuf pada Ma'tuf hazin. hazina. Ya. Nah, hazina ini fi'il atau isim? Fi'il madi. Fi'il madi. Nah, kalau fi'il ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Itu domir mustatir. Takdiruhu Domir wa mustatir. ya'udu ila hasid. Kembali kepada hasid ya. Orang yang hasid itu yang sedih. Setiap kali Allah memberikan nikmat kepada orang yang dihasadinya tersebut, maka orang yang hasad tersebut sedih ya, gundah dan dunia sempit baginya. Jadi dunia itu sempit atasnya. Jadi kenapa dhaqat? Karena ad-dunya ini muannas ya. Ad-dunya ini fa'il ya. Fa'il dengan tanda Rofa yang muqaddar. muqaddarah, dhammah muqaddarah. Mah muqaddar. Karena di sini Alif muqaddam. li, lis, li ta'azzur ya. Kalau alif itu tidak bisa diberi harokat. Jadi tidak bisa jadi ad-dunya'u, tidak. Ad-dunya tetap ad-dunya. Nah, sedikit lagi yang keempat ya, ini sama ya i'rabnya, sama yang tadi yang ketiga, yang keempat. Anna fil hasadi. Anna itu saudaranya. Inna. Ustaz, kenapa inna, Pak Ustaz? Kenapa? Kenapa bukan inna? Karena dia nyambung Di tengah ya. Di tengah. dengan kalimat, dia sebenarnya di tengah-tengah ini. Nah, anna ini sebagai apa fungsinya? Mungkin itu pertanyaannya kan. Ini kan anna fil hasadi tasyubbuhan, ini sebagai apa? Nah, dia sebagai Masukkan ya, ada waktu khobar, sebagai khobar dari mubtada yang dihapus. Jadi asalnya gini nih, al-mahzur al-mahzur itu apa? Bahayanya gitu. Kan kita kan sedang membahas tentang bahaya dari hasad. Nah, di sini ada kata yang terhapus yaitu mubtada'nya al-mahzur anna fil hasadi tasyabbuhan bil yahud. Jadi dia sebenarnya di tengah-tengah kalimat. Nah, kalau di tengah-tengah itu pakai anna. Kalau dia mulainya dari awal tidak nyambung dengan kalimat sebelumnya, tidak ada hubungan dengan sebelumnya, maka menggunakan inna. Ya, Pak ya? Jadi anna itu jadi sebagai harfu taukid Ustaz ya, wa tahqiq ya. Iya, iya juga, tapi dia di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kalimat. Ya. Kalau inna itu di awal kalimat yang tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Kalau ini ada ya, karena kita sedang membahas tentang bahaya. Bahaya yang keempat, al-mahzur an-nafi fil hasadi tasyabbuhan bil yahud. Jadi sebenarnya ini adalah khobar dari tada yang dihapus. Takdirnya al-mahzur. Bahayanya adalah anna fil hasadi tasyabbuhan bil yahud. Gitu, Pak. Ya. Jadi maka Al-mahzur itu menggunakan bahaya Ustaz ya. Al-mahzur itu bahaya Ustaz ya. iya, jamaknya mahazir. Bahaya dari hasad. Bahwa di dalam hasad itu terdapat penyerupaan terhadap Yahudi. Nah, anna di sini ada isim anna ya. Isim annanya mana? Tasyabbuhan. Tasyabbuhan. Ini adalah isim anna ya. Makanya dia mansub. Ya. Isim anna itu mansub dengan tanda fathah, tasyabbuhan. Mana khobar dari anna? Fil hasadi. Fil hasadi. Ya. Jadi khobarnya di depan. Tidak masalah ya. Baru mubtada berarti. Karena dia ingin Jadi menekankan kabar bahwa muqaddam berarti Ustaz. khobar anna. Ya, khobar muqaddam. Khobar yang dikedepankan. Sebenarnya bisa saja di kar ya. Anna tasyabbuhan bil yahud fil hasad.
Nah, tapi dia ingin menekankan makna fil hasadnya ini. Maka dia dikedepankan bahwa di dalam hasad, ya itu yang lebih ditekankan. Ada penyerupaan dengan Yahudi. Tasyabbuhan itu isim atau fi'il? Masdar. Fi'il. Isim. Fi'il ya. Kalau ada Isim. tanwin Isim berarti yang dari kata tashabbaha ya tashabbahu. ya tasyabbaha itu Tasyabbuhan. fi'il tadinya, ya tasyabbahu fi'il mudhari'nya. Tasyabbuhan. Di Masdarnya wazan itu apa? Masdar. isim. Wazannya apa? Dia masdar. Masdar dari tashabbaha. Ya wazannya apa? Tafa'ulan. Tasyabbaha tafa'ala. Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tasyabbaha ya tashabbahu tasyabbuhan. Ya. Nah, karena dia masdar maka dia artinya penyerupaan. Oh, penyerupa. Kata benda abstrak ya kalau masdar itu ya. Kalau tasyabbaha itu menyerupai. Kalau tasyabbuhan penyerupaan. Bahwa di dalam hasad itu ada penyerupaan dengan Dengan orang Yahudi. orang-orang Yahudi. Orang-orang Ma'lumun anna. Nah, ini ma'lumun sebagai Maklumun isim. Khobar. khobar dari mubtada yang dia maksud Ustaz. sebagai mubtada. Nah, Mubtada. Apa saja? Ada. Bisa saja ini ya bisa dipakai alif lam, bisa juga nakirah ya. Bisa juga ini tadi mahzurun anna fil hasadi tasyabbuhan. Ini ma'lumun anna. Jadi anna dan seterusnya ini sebagai khobar ya. Khobar dari ma'lumun. Enggak. Anna man ata khoslatan. Anna Oh, ya itu ini napuk. saudaranya Inna. inna. Anna Saudaranya inna. Mm-mm. Man ata khoslatan min khisalil kuffar. Man adalah isim Coba. syarat ya. Ya. Man itu isim syarat yang artinya siapa saja, ya kan? Siapa saja yang apa tadi? Datang. Datang Yang memberi. kalau secara mendatangi. literalnya mendatangi sifat atau menyerupai lah ya, menyerupai sifat. Yang mengikuti bisa juga. Siapa yang Hasad. mengikuti sifat dari dia di antara sifat-sifatnya orang kufar, maka dia menjadi di antara golongan mereka di dalam hal sifat tersebut. Ya. Bukan berarti kita langsung jadi orang Yahudi ya. Misalkan kita sering hasad, ada orang yang sering hasad. Bukan berarti orang itu adalah orang Yahudi, tidak. Tapi menyerupai sifatnya. Dalam hal sifat tersebut, dia termasuk dari golongan Yahudi. Tapi jangan langsung kita bilang, oh dia orang Yahudi. Tidak bisa begitu ya. Jangan disalahpaham artikan. Khoslatan ini isim mufradnya ya. Artinya sifat. Khisol ini jamaknya. Jamak dari khoslah. Sifat-sifat. Khisol. Sifat dari sifat-sifatnya orang kufar. Orang kafir. Ya, kufar itu jamak dari Kafara. Kafirun. kafir. Kafirun ya. Ya. Soro berarti ini adalah jawab syaratnya. Niscaya dia menjadi ya. Soro itu artinya menjadi. Bagian Soro dari minhum menjadi di antara mereka. Di antara golongan mereka. Kafirin itu kafiron apa kafirin apa kafirun itu Ustaz? Risolin Kufar. Kufari. Kufar. Karena dia mudhaf ilaih dari
Dari min Khisal. gitu. Nah, khulasan. Ini mudhaf ilaih. Sehingga dia majrur. Ya. Kalau khisal ini mudhafnya. Min Mudhaf. khisalin Khisali. kufar. Bukan lin. Khisal. Ya. Khisalil kuffari. Siapa yang mengikuti sifatnya di antara sifat-sifat orang kafir, maka dia menjadi di Jadi antara bagian dari mereka. dalam hal sifat tersebut. Ya. Fi hadhil khaslah. Liqaulin Nabi SAW berdasarkan sabda Nabi, itu. man tasyabbaha. Ini tasyabbaha ya. Itu kok berantem terus Tasyabbaha itu fi'il tafa'ala. sama Tasyabbaha saudara. biqaumin fahuwa minhum. Di kaumin bi harfu jar bi kaumin si majrur. Dari jar wa majrur. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mati pecahannya. Bahaya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia ada bagian dari golongan tersebut. Siapa yang menyerupai Yahudi, maka dia merupakan golongan Yahudi tersebut dalam hal sifatnya, dalam hal apa yang diikutinya. Ya. Jadi ada sifat-sifat yang khas yang disebutkan di dalam dalil, seperti halnya hasad ini adalah sifat khasnya orang Yahudi, maka kita jangan mengikutinya. Gitu. Ya, ini yang keempat, sebenarnya ada 10 ya. Bahaya dari sifat hasad yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitabnya ini. Ya, baik, mungkin sampai di sini ya. Waktunya sudah pukul 10, sudah lewat. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita murojaah secara singkat bahwa poin ketiga dari bahayanya orang yang hasad itu, pertama, di dalam hatinya itu ada penyesalan, siksaan batin, dan kobaran api yang benar-benar memakannya. Setiap kali dia melihat nikmat dari Allah terhadap orang yang dihasadinya tersebut, maka dia akan sedih, gelisah, sempit hatinya. Dan dia senantiasa mengawasi orang tersebut. Setiap kali Allah memberikan nikmat kepadanya, maka dia sedih, gelisah, dan dunia sempit baginya. Itu yang keempat ya. Yang ketiga. Yang keempat, bahwa dalam hal sifat hasad tersebut ada penyerupaan dengan Yahudi. Padahal kita disuruh menjauhi sifat-sifatnya orang Yahudi berdasarkan sabda Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita akan lanjutkan poin-poin berikutnya pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Untuk saat ini kita akhiri pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha Asyhadu illa an anta. la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran Ustaz. wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukron.